Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indri atas waktunya yang diberikan untuk kesempatan bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu, adik-adik dan teman-teman lain dalam rangka diskusi tentang kalau tadi sudah pelatihan akuntansi ya, mungkin yang kedua tentang jurnalistik dan kehumasan, masih semangat ini siang menjelang sore. Bismillah, semangat ya. Hari ini kalau tadi berkutat tentang angka-angka, kemungkinan di sesi ini kita mau merangkai kata-kata, merajut abjad begitu ya, dengan apa? Belajar tentang jurnalistik dan kehumasan. Salah satu tugas dari humas sendiri adalah untuk membranding sebuah instansi, baik itu negeri ataupun swasta ya. Kalau apalagi di masa sekarang ini diperlukan branding dengan berbagai macam cara gitu. Ini peran humas. Masyarakat begitu, kemudian secara tidak langsung akan membantu marketing dari instansi tersebut. Yang ketiga adalah mempunyai peran atau tugas, yaitu menjalin hubungan dengan media. Di poin ketiga inilah kita ke depan akan membahas pada kesempatan siang menjelang sore ini. Salah satu hubungan media adalah membuat kerjasama ya, kerjasama dalam pembuatan rilis berita. Ini penjelasan secara umum. Media sendiri banyak jenisnya, ada cetak ya, kita ketahui, ada elektronik, ada sekarang online. Kalau cetak itu seperti koran, seperti majalah, seperti tabloid dan lain sebagainya, itu adalah cetak. Kemudian elektronik itu bisa berupa radio, bisa berupa televisi dan lain sebagainya. Di masa sekarang ini muncul media online gitu ya, terbagi di beberapa macam. Ada namanya website, kemudian ada media sosial, itu pun beragam bentuknya media sosial. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, sekarang muncul TikTok, mungkin ada snack video dan lain-lain. Yang kesemuanya ini mempunyai karakter sendiri-sendiri, mempunyai cara penyajian sendiri-sendiri. Kalau di website itu berbentuk sebuah tulisan dan foto, kemudian kalau di Instagram itu lebih ke beberapa foto infografis, tulisannya sedikit. Kemudian kalau di YouTube itu murni visual, murni video. Sedangkan kalau di TikTok ataupun Instagram Reels itu pun penyajiannya berbeda. Ada yang berbentuk landscape dengan cara memotret atau memvideo mendatar, atau dengan cara potret, yaitu memfoto atau memvideo dengan berdiri. Itu karakter di medsos berbeda-beda. Kalau dipaksakan bisa, tetapi tidak mendukung optimasi yang nanti akan berdampak pada viewer yang ada. Artinya mempelajari dari karakter medsos itu wajib untuk dipahami. Kemudian kalau kita lihat sekarang perjalanan medsos sangat besar sekali. Kemarin Asosiasi Pengguna Jasa Internet merilis di tahun 2021 medsos itu hampir, pengguna di Indonesia hampir 124 juta ya. Artinya ini adalah pasar besar gitu ya. Kalau kita melihat model marketing secara offline, itu membutuhkan media pertemuan tatap muka seperti ini,
kemudian atau lewat media cetak, brosur, leaflet, pamflet, spanduk dan lain sebagainya, yang semua itu membutuhkan biaya besar. Namun adanya perkembangan media sosial itu bisa memangkas anggaran untuk membranding sebuah instansi, dan itu pun di masa sekarang juga dilakukan oleh instansi pemerintah ya. Jadi model seperti Pemkab ya, Pemkab Sukoharjo atau Pemkab Surakarta itu rutin melakukan branding dengan memberikan informasi ke masyarakat. Bentuknya berbeda-beda. Ya, kalau dia di Instagram dia akan membuat grafik ala-ala Instagram. Kalau dia di TikTok dia akan membuat seperti karakter di TikTok seperti yang saya utarakan tadi. Artinya instansi negeri pun itu melakukan branding dengan maksimal. Nah, apalagi para pelaku usaha swasta ya, tentunya branding sangat lebih besar diperlukan untuk mengenalkan instansi yang dikelolanya. Dan mereka itu tidak hanya membuat tulisan rilis, tetapi juga komplit dengan foto yang dibuatnya. Jadi satu paket. Biasanya misalkan Kapolres Sukoharjo kemarin baru mengadakan bersih-bersih di pondok pesantren karena memperingati Hari Santri. Di situ sudah tertulis rilis berita disambung dengan foto dan kemudian video yang ada. Artinya menjalin hubungan dengan media itu maksimal dilakukan oleh seorang humas begitu. Nah, inilah yang masa-masa sekarang ini sehingga dampaknya masyarakat itu bisa memperoleh akses informasi yang pesat begitu. Kalau dulu tidak sembarangan orang bisa mengerti kegiatan presiden, menteri, gubernur, wali kota. Tapi sekarang semua orang bisa karena humas dari beberapa pimpinan daerah atau pejabat itu melakukan branding dengan maksimal. Bahkan para pejabat itu juga aktif dalam berkomunikasi. Seperti misalkan gubernur Jawa Tengah ataupun gubernur lain ataupun wali kota Solo itu saat kita ada keluhan itu kita melaporan di Twitter ataupun di Instagram itu langsung ditanggapi begitu ya. Saya pun punya pengalaman ya, ini cerita agak sedikit. Saat saya mengurus akta kelahiran di Dukcapil Sukoharjo itu begitu susah ya. Kita tahu ada oknum yang bermain di sana sehingga harusnya 3 hari harus 2 minggu dan sebagainya. Karena saya terbiasa berkomunikasi, saya mencoba men-tweet gubernur saat itu dan ditanggapi, akhirnya di follow ke Dukcapil provinsi. Akhirnya dinas terkait di Sukoharjo itu dalam tanda kutip khawatir, akhirnya saya ditelepon, akhirnya dipermudah dan sebagainya. Ini adalah contoh komunikasi dari pejabat yang menerima keluhan masyarakat itu dengan sigap begitu. Dan itu juga banyak dilakukan di para pejabat lain ya. Di Solo juga demikian sekarang karena pimpinannya masih muda. Jadi kalau kita baca captionnya pun juga selengean ya. Mas Gibran itu kalau jawab di Twitter juga sak penake wis ben. Ngono ya rapopo, kadang pakai bahasa Jawa begitu. Tapi alhamdulillah beberapa keluhan itu juga dilakukan. Inilah pentingnya mengelola media sosial dengan baik itu akan mengakibatkan terjadinya hubungan yang baik antara instansi dengan masyarakat. Ini juga dikelola oleh para humas yang ada di instansi-instansi swasta, sehingga tatkala keluhan-keluhan itu didapat, itu bisa cepat tertangani karena kita tidak harus datang ke kantor atau membuat surat atau apa, karena sudah ada media sosial dengan digarap secara profesional. Nah, salah satunya adalah saya tidak panjang lebar ke optimasi media sosial, tapi di sini saya akan fokus tentang teknik kepenulisan di
di fungsi kehumasan, yaitu menulis rilis begitu. Salah satunya diantaranya adalah membuat laporan, ya, istilahnya laporan. Kalau di dunia jurnalistik sering disebut rilis. Artinya apa? Melaporkan sebuah instansi untuk dimuat di media. Dan itu saya sampaikan di sini tidak berbayar begitu ya. Jadi misalkan lembaga pendidikan miliknya Mbak Indri pengen masukkan ke media, tinggal membuat sebuah laporan dalam bentuk tulisan, kemudian sesuai dengan standar jurnalis yang ada, ditambah foto yang bagus, itu tinggal dikirim rilis, sudah. Resikonya hanya tidak dimuat saja. Tapi kalau dimuat tentu menjadi manfaat besar, karena kalau kita mengiklan itu butuh biaya besar. Ya, tetapi kalau kita bisa masuk di situ, itu tentu mempunyai manfaat besar. Kalau di di online, di googling itu kita bisa lebih dikenal saat kita membrowsing menekan googling gitu, misal lembaga pendidikan, misalkan menjahit begitu dengan merek Kartini. Kalau kita rutin untuk membranding kemudian merilis aktif di media sosial, saat kita mengetik di Google itu akan keluar gitu. Jadi LPK atau belajar kursus menjahit, lah itu bisa naik. Itu kalau secara organik demikian. Beda lagi kalau itu nanti dibantah, enggak mas, aku capek begitu, saya iklan aja. Oh silahkan. Kalau iklan juga bisa, tapi membutuhkan biaya besar. Sebulan 3-5 juta untuk bisa masuk di halaman pertama Google begitu. Tetapi dengan organik ini, membuat tulisan yang baik, foto yang baik, dikirim ke media online ataupun cetak ataupun lain, itu untuk mendongkrak saat kita browsing itu juga bermanfaat begitu. Jadi manfaatnya demikian. Nah, mengapa media itu juga menerima? Karena media juga kadang itu kebingungan saat wartawannya itu ditarget berita. Misalkan kontributor Sukoharjo ditarget sehari 3-5 berita. Saat dia tidak dapat, itu akan dimarahi oleh redakturnya. Makanya dengan adanya rilis, keaktifan kita, pengelola lembaga negeri atau swasta itu memberikan rilis, itu media akan senang. Karena targetnya itu tercapai. Akhirnya terjadi simbiosis mutualisme begitu. Jadi bisa dikirim, dan online itu adalah akses untuk ke seluruh dunia begitu ya. Tidak hanya di Solo, kita buat berita dengan bagus, foto dengan bagus, bisa dikirim ke media online dengan tinggal di CC begitu, bisa 10-20 media online itu bisa dimuat. Tinggal kita mengetahui jenis medianya. Misalkan lembaga pendidikan, kalau kita mengirim di media olahraga tentu tidak akan dimuat. Dan sebaliknya, kalau itu berita tentang seni budaya dikirim ke media politik juga tidak dimuat. Nah, tinggal nanti mempelajari media apa yang dikelola sehingga kita bisa menerima. Tetapi kalau untuk umum, media umum itu biasanya kegiatan dari lembaga pendidikan itu dimuat. Biasanya di rubrik ekonomi, atau namanya ada ekonomi bisnis, ada XBIS atau macam-macam ya. Salah satu cara untuk membuat sebuah laporan, kadang kita bingung ya. Kita mau nulis apa, kita mau mengirimkan. Lah, itu salah satunya adalah dengan cara kita jadwal hari besar nasional begitu. Hari besar nasional ada mulai dari hari raya agama, kemudian hari-hari libur banyak ya. Misalkan 22 Oktober kemarin adalah hari santri. Nah, untuk sekolahan itu bisa kita membuat rilis dengan mengadakan kegiatan, misalkan pawai berbagi sembako. Untuk memperingati hari santri, SMK ini mengadakan ini. Kemudian kita tulis, kemudian itu kita rilis. Lah, itu media akan menerima karena ini momen begitu. Tetapi kalau itu momennya tidak mengena, tidak bisa. Hari santri mengirimkan dengan peringatan 17 Agustus. Nah, itu tidak bisa karena
karena terlalu jauh begitu. Atau besok di Oktober akhir ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Berarti mari kita berpikir membuat sebuah kegiatan apa yang ada hubungannya dengan kepemudaan, dengan nasionalisme. Lah itu kemudian kita bikin laporan, itu kita kirim ke media, itu sangat berpeluang. Seperti contohnya saat saya dulu pernah mengelola warung ya, warung martabak ya. Itu saya mengundang beberapa wartawan. Itu saya mengadakan saat itu adalah menu membuat martabak merah putih. Ya, alhamdulillah beberapa wartawan televisi itu hadir di situ untuk meliput, kemudian produk dari martabak merah putih itu bisa dimuat. Nah, itu adalah momen. Tetapi kalau wartawan diundang, tidak ada momen mikir dulu. Warung martabakmu apa yang unik? Kalau nggak unik, saya nggak mau karena standar televisi itu besar ya, standar berita biar bisa dimuat, makanya dibuat yang unik merah putih dan akhirnya bisa hadir kemudian tayang. Nah inilah seni untuk fungsi dari humas itu adalah diantaranya ini menjalin hubungan ke masyarakat, juga menjalin hubungan ke media massa. Nah ini adalah contoh. Kemudian ada prestasi, misalkan di sebuah sekolah salah satu siswanya adalah menang dalam lomba pencak silat tingkat kabupaten. Nah ini mempunyai nilai untuk bisa dilaporkan, dibuat beritanya, kemudian dikirimkan ke media. Lah karena ini punya nilai. Lah ini adalah salah satu contoh ya, ada momen dan prestasi. Masih banyak tema-tema lain yang sebenarnya bisa dikupas sehingga saat kita membuat laporan, kemudian ditulis, kemudian dikirim itu berpeluang untuk dimuat. Nah, itu adalah begitu. Seperti lembaga lain, misalkan ada contoh ya, saya sering diundang misalkan ke beberapa hotel. Misal hotelnya pengen diliput. Sama yang di sana yang dapurnya itu membuat beragam masakan yang sesuai dengan momen. Misalkan dulu Sunan Hotel itu membuat kurma raksasa dengan membuat bangunan masjid terbuat dari kurma. Atau sekarang yang rajin mengundang wartawan dan mengirim rilis adalah Solia Hotel misalkan di Solo. Dia membuat momen-momen yang sesuai dengan keadaan. Misalkan kemarin Hari Batik 2 Oktober, maka Solia Hotel membuat acara tentang membatik buat putra-putri Solo, kemudian ada jalan-jalan ke kampung batik dan sebagainya. Dan itu dimuat muncul di media. Inilah kegiatan-kegiatan yang berpeluang, berpotensi untuk bisa menghadirkan para wartawan atau kita membuat rilis sendiri. Itu begitu. Kemudian kalau cara membuat rilis adalah mudah, yaitu kita melaporkan kegiatan itu dengan keterangan yang standar dalam berita. Di antaranya ada waktunya, ada urutan langkahnya, ada kemudian pelakunya dan sebagainya. Nah, sehingga saat orang membaca itu bisa komplit. Nah, itu begitu. Kalau di standar berita ada sering ini pelajaran dasar jurnalistik, ada namanya 5W1H. Itu banyak, nanti bisa di googling banyak. Berikut ada konstruksi dari sebuah berita. Ini juga banyak di googling, diantaranya ada lead, kemudian body tulisan, begitu informasi pendukung dan lain sebagainya. Kemudian dalam penulisan, sebelum kita mengupload tentu ada namanya proses editing, itu untuk mengetahui apakah bahasa ini berulang, apakah EJDI-nya ini bermasalah, atau tanda bacanya ini berulang dan sebagainya. Ini saya percepat. Kemudian ada sebuah kata yang ini sering kami sampaikan. Kata-kata yang ada di sini ini adalah jika ini digunakan untuk sebuah judul, maka kata yang ada di depan ini adalah tidak boleh menggunakan huruf besar, begitu ya. Kemudian yang di bawah adalah yang sering dilupakan adalah awalan di, ini pelajaran
dulu waktu SD. Di sebagai awalan kerja itu gandeng, kemudian huruf besar, dan di sebagai kata benda itu adalah kecil. Saya beri contohnya ya. Ini adalah contoh tadi penggunaan dia. Misalkan ini untuk sebuah judul ya, judul untuk proposal, untuk rilis dan sebagainya. Tatkala di itu berfungsi sebagai bukan awalan kata kerja, tapi untuk di depan kata benda, tentu ini huruf D-nya harus ditulis kecil ya. Kalau berbeda dengan D itu berfungsi sebagai kata kerja, tentu D-nya ditulis besar. Kalau D ini karena ini berbentuk kata kerja awalan, jadi D ini harus besar. Nah, ini adalah perbedaan mendasar yang ini sering diabaikan ya. Saat kita menulis proposal atau saat kita menulis laporan itu sering diabaikan. Padahal ini pelajaran kita SD dulu ya, waktu bahasa Indonesia. Namun ini akan dibantah tatkala hurufnya ini adalah diganti kapital semua. Kalau ini hurufnya besar semua, tentu penjelasan tadi tidak berlaku ya, karena di untuk awalan benda dan kata kerja itu tidak. Ini adalah contoh awalan tadi. Dan begitu pula sama ya dengan atau dan dengan per, itu fungsinya sama seperti contoh tadi. Nah, kemudian dalam sebuah laporan kadang ada kutipan atau kalimat langsung yang biasa diapit dengan tanda petik ya. Lanjut, kemudian komponen rilis yaitu ada rilis berita, ada foto, ada video. Nah, ini adalah contoh ya rilis ya dari humas atau PR dari Solihah Zikna itu saat mengirim rilis itu adalah komposisinya adalah demikian. Yang pertama ini adalah nama instansi, kemudian alamat, kemudian email, nomor HP, kemudian nama PR-nya ada di atas, humasnya, kemudian ini adalah laporan dari kegiatan sebuah instansi. Nah, kalau dapat seperti ini biasanya media nanti akan mengolah ya, karena standar kosakata atau tata bahasanya per media itu beda-beda. Tetapi ini sudah menggambarkan laporan dari sebuah kegiatan pada instansi tersebut. Misalkan ini saat Solihah Zikna mengadakan kegiatan untuk memperingati 17 Agustus, maka Solihah Zikna mengibarkan bendera raksasanya di hotel, kemudian dia bikin rilis dengan maksud agar dimuat di media. Nah, ini adalah contohnya. Jadi diceritakan bahwa dalam rangka memperingati hari 17 Agustus, Solihah Zikna mengadakan pengibaran yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus. Kemudian di situ disertakan juga dengan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan ini diantaranya untuk memperingati perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan langkah demikian kami berharap jiwa nasionalisme setiap karyawan bisa tumbuh dan sebagainya. Nah, ini bisa dirangkai, bisa dibuat. Yang terpenting ada laporan, ada jam, ada tanggal, kemudian ada tempat, kemudian ada tujuan. Kenapa kamu mengadakan seperti itu? Itu selesai. Jadi membuat rilis itu tidak susah. Ini ada mungkin 3-4 paragraf itu bisa digunakan. Kemudian ini adalah teori untuk memfoto, bisa didapat di googling dan lain. Jadi memfoto itu tidak sembarangan untuk sebuah foto jurnalistik. Tapi kalau gitu untuk konsumsi kita di medsos itu bisa bebas. Kita mau pakai tongsis, kita pakai kamera selfie itu bisa. Tetapi kalau standar jurnalistik ada standarnya sendiri ya. Di antaranya, maaf kita break sebentar. Ya, selain untuk membuat tulisan dalam bentuk rilis, itu biasanya disertai dengan foto untuk ilustrasi. Dan di teori jurnalistik itu foto hampir mirip dengan video ya. Jadi kalau kita cermati itu ada 3 prinsip utamanya. Ada menggunakan long, medium, dan short. Begitu artinya foto itu bisa dari 3 itu. Kalau video juga demikian. Kalau muat tayangan di televisi atau di media lain itu biasanya 3. Misalkan kita akan meliput acara ini. Acara ini akan kita liput dalam bentuk foto. Kalau foto biasa
tentu bebas ya. Kalau ada foto jurnalistik harus ada gambaran. Jadi beberapa poin ini ada, silahkan nanti bisa dibaca. Artinya memfoto butuh kepercayaan diri ya. Jadi saat kita foto itu kita malu, sungkan, ya itu tidak bisa mendapatkan gambar yang bagus, yang berbicara. Karena salah satu foto dalam bentuk jurnalistik itu adalah foto yang bisa bercerita, menggambarkan. Misalkan dalam bentuk diskusi seperti ini, fotonya kalau shot itu bisa mendekat memfoto narasumber yang ada. Misalkan di sebelah kanan, di sebelah tengah. Ya kalau memfoto di tengah, ini contoh ya. Kemudian di sini ada LCD, ya jangan foto di situ. Berarti gambarnya akan tertutup oleh LCD ini. Jadi bisa bergeser ke sebelah pojok kanan atau ke pojok kiri, atau kalau ingin menyampaikan ke pembaca bahwa itu adalah sebuah diskusi yang dihadiri peserta, fotonya ada di sebelah belakang sana. Jadi mohon maaf, pesertanya itu ada gambar terpotret dari belakang, kemudian pembicaranya juga terpotret. Sehingga saat kita melihat foto, oh ini baru ada diskusi dihadiri dengan beberapa peserta. Kemudian usahakan di background ini juga terdokumentasi, misalkan ada tulisan. Oh ini tidak ada ya. Kalau biasanya ada itu bisa dimanfaatkan. Kalau tidak seperti itu. Nah ini adalah salah satu tips dalam memotret foto jurnalistik ya. Ini tentu berbeda saat kita outdoor ya, kegiatan di luar. Misalkan kita praktek menjahit begitu. Tentu berbeda lagi. Di situ diusahakan fotonya itu orang bisa mengetahui, oh ini sedang berlatih menjahit. Oh ada pengajarnya, ada mesin jahitnya, ada orang yang menjahit. Sehingga pesan yang disampaikan itu bisa. Atau kemudian kursus merias wajah dan sebagainya. Itu juga diambil sudut yang banyak sehingga bisa tersampaikan pesan yang ada. Dan usahakan memfoto banyak ya. Karena sekarang zamannya teknologi, kalau dulu hanya harus menggunakan film ya. Memotret harus menggunakan film, beli dulu. Tapi sekarang sudah ada digital, apalagi ada handphone, memotret bisa banyak. Sehingga bisa dipilih. Nah ini adalah salah satu tips ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita habis ini praktek membuat tulisan rilis. Ya intinya demikian ya. Ini saya ulang. Jadi intinya dengan bisa membuat laporan, dengan bisa membuat rilis itu berpeluang usaha yang Bapak Ibu kelola itu bisa dimuat di media dengan tidak perlu membayar begitu. Ini poin yang saya sampaikan sore hari ini. Itu saja gitu ya. Jadi Ibu membuat berita, rilis yang bagus, foto yang bagus, dikirimkan ke media, itu tidak membayar. Karena dengan modal HP, memfoto, membuat rilis berita, dikirim ke email, media banyak. Mas nyari alamat email media mana? Googling banyak sekali. Alamat Solo Pos ada, alamat Suara Merdeka ada, alamat Radar Solo ada, alamat mana yang online? Kecuali televisi. Kalau televisi tidak bisa diberi rilis ini, karena televisi harus berbentuk visual. Kalau televisi harus mendatangkan wartawan untuk diliput, kemudian baru bisa tayang. Itu kami menyampaikan informasi demikian. Siapa tahu nanti ke depannya Bapak Ibu yang punya usaha itu bisa mencoba program ini. Dan ini tidak bayar, Bu. Tidak bayar. Kalau ada wartawan yang meminta, itu namanya wartawan bodrek. Itu tidak perlu dikasih uang. Karena ini merupakan kerjasama, wartawan kita undang, kita memberi informasi, monggo mau datang mau tidak. Kalau wartawan, Bu, ini untuk ini, Bu, untuk jasa iklan butuh 500.000, ya sudah nggak usah dibayar, nggak usah dimuat, Mas. Saya hanya memberi informasi. Ya kalau kita memberi minum, makan itu ya wajar lah. Karena itu juga larangan beberapa di media itu
tertulis ya. Misalkan wartawan ini tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun. Karena itu untuk menjaga netralitas dan kode etik dalam peliputan. Itu demikian. Jadi kirim ke via email saja. Jadi kan kita nggak biaya. Kita hanya capek saja. Capek nulis, moto. Kemudian kita kirim email misalkan 10 media. Tinggal CC aja, Bu. Kirim sekali seret. Fotonya yang banyak. Masalah dimuat nih, ya apa-apa. Oh, cuma nulis lah modal. Nulis juga pakai HP. Foto juga pakai HP. Besok kirim rilis terus. Nah, seminggu pisan kirim, nanti kan wartawannya curiga, penasaran. Ini APK Sofa ini kok ngirim terus toh. Akhirnya dibaca. Oh, ternyata Ibu Larsi ini serius dalam membuat laporannya. Akhirnya redaktur itu, wah cobalah tak muatnya, mesake minggu kirim terus. Akhirnya dimuat, dan itu mahal, Bu. Mahal, iklan bisa dimuat itu mahal. Nah, itu adalah strategi murah ya. Kita beriklan tidak memerlukan biaya. Dengan apa? Dengan merilis berita. Ini dilakukan oleh banyak perusahaan. Seperti tadi contoh ini ya, saya sampaikan ini. Solia Hotel ini kalau untuk mengiklan itu mahal, Bu. Tapi dengan rilis demikian bisa dimuat. Tatkala orang mengetik hotel di Solo, Solia Hotel bisa keluar di Google. Itu berdampak pada marketing yang ada. Jadi rilis ini adalah program untuk mendukung branding. Karena branding itu banyak ya, banyak cara, banyak langkah, dan ini adalah salah satunya dengan menulis rilis, dengan menulis berita. Benang merahnya hanya itu yang saya sampaikan, bahwa dengan rilis sekali lagi itu tidak memerlukan biaya, itu untuk membantu branding. Lembaga saya kecil Mas, tidak terkenal, apa mungkin dimuat? Sangat mungkin, karena media itu juga bosen tatkala dikirimi oleh lembaga besar terus. Pertamina ngirim terus, memang humasnya, PR-nya digaji, tiap hari harus kirim rilis. Kadang bosen, butuh variasi media-media itu. Kedua, untuk memenuhi target. Nah, ini kalau bisa dilakukan, semua UMKM itu melakukan teori seperti ini sangat bermanfaat untuk membranding UMKM yang ada. Jadi itu, tapi karena ini waktunya tidak banyak, jadi tidak bisa pelatihan detail ya. Kalau ini khusus pelatihan pagi sampai sore, ya peserta harus menulis. Karena ini kalau pelatihan menulis, namanya latihan nulis ya harus nulis. Kalau latihan masak ya harus masakan gitu. Kalau latihan nulis nggak mau nulis ya ada yang keliru berarti gitu. Latihan menjahit ya harus menjahit dan sebagainya begitu. Mungkin ada yang bisa ada yang ditanyakan? Kalau tidak cukup Mbak Indri. Atau ada lagi tambahan? Saya sebenarnya saya ingin yang mengelola UMKM itu bisa menulis 2 paragraf gitu loh. Saya bersyukur sekali begitu. Ada yang sudah selesai menulis? Oh iya, ada yang juga sudah selesai menulis. Mbak Yuni, campur. Mbak Yuni sudah. Oh sudah? Iya. Alhamdulillah. Satu paragraf. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, EKP Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan Expo di Hartono Mall Solo Baru 2 Mei 2023. Ya, ditambah lagi. Expo ya, ini baru disampaikan tempat dan waktunya. Belum ada penjelasan, belum ada keterangan di bawahnya. Expo itu apa saja begitu. Oh, diselenggarakan pada tanggal ini sampai ini. Kegiatannya adalah ini. Peserta exponya adalah ini. LKP Kabupaten ini ya juga dijelaskan sebagai apa begitu. Kemudian
maksud dan tujuannya juga disertakan. Tapi ini sudah awalan bagus, tinggal ditambah begitu ya. Terima kasih ya, Ibu. Tinggal diasah. Saya sudah coba. Kita sudah. Sudah? Ini hasilnya coba. Nggak sama dengan yang di depan kan, tapi Bu? Beda. Ini ada mahasiswa dari Fakultas Teknik Mesin, Bu? Beda. Oh, iya. Saya bacakan ya. Fakultas Teknik Mesin dan Biosistem menyelenggarakan lomba fotografi dalam ajang Sumpah Pemuda. Itu judul. Kemudian mulai ke rilisnya, komunitas fotografi bekerja sama dengan Fakultas Teknik Mesin Biosistem Institut Pertanian Bogor menyelenggarakan lomba fotografi dengan tema Sumpah Pemuda. Kegiatan ini diselenggarakan di kampus IPB pada tanggal 30 Oktober 2022. Kegiatan lomba fotografi diadakan di area kampus IPB yang terdapat Festival Sumpah Pemuda yang diadakan, bukan terdapat, diadakan oleh pihak kampus. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan masyarakat akan Hari Sumpah Pemuda. Foto yang mampu foto yang mampu sebagian besar kegiatan Hari Sumpah Pemuda. Ini bagus, sudah bisa, tinggal dikasih keterangan yang mengirimkan ini siapa. Kalau ini biasanya ketua panitia atau bisa humas kampus bisa, atau ketua panitia atau HMJ ya, himpunan mahasiswa jurusan bisa, atau panitia lomba juga bisa. Ini sudah bagus, tinggal dilengkapi begitu. Terima kasih. Alhamdulillah akhirnya ada yang mengerjakan. Senang. Semangat ya Mas. Ada yang bertanya mungkin kalau terkait judul itu Mas Rano bisa judul yang menarik biar ya. Kalau ya judul menarik diusahakan tidak mengulang kata, kemudian tidak panjang. Diusahakan di bawah 10 kata begitu. Kalau kepanjangan gimana? Ya dipotong. Jadi misalkan katanya ada kata sering ya, kita nggak sengaja itu mengucapkan kemudian dilanjutkan, itu kan tidak boleh gitu loh. Sudah kemudian masih ada kata dilanjutkan, kan itu double. Tapi kan sering itu diutarakan. Kemudian diusahakan dengan ada kata-kata yang multitafsir atau persamaan akhiran atau namanya apa, homofon. Masih ingat dulu pelajaran bahasa Indonesia itu bisa dicoba ya. Tapi kalau judul intinya butuh jam terbang ya. Saya sendiri sampai sekarang masih kadang membaca judul-judul Kompas, judul-judul Tempo atau Media Indonesia itu dalam menulis. Tapi intinya adalah singkat begitu ya. Misalkan KP Safa ini saya beri judul itu diantaranya
Misalkan ini judul yang sederhana. Tadi yang LKP Safa ini kalau sebuah rilis atau laporan atau bisa dimuat di Facebooknya, IG-nya, itu bisa demikian. Misalkan peringati Sumpah Pemuda, LKP Safa gelar pelatihan menjahit. Itu sudah layak ya. Artinya komponen kalimat subjek, predikat, objek, keterangan itu sudah ada di situ perwakilannya. Subjeknya ada, kemudian kata kerjanya ada, keterangannya ada. Itu sudah layak begitu untuk membuat judul. Kalau ingin model judul yang lain juga banyak, tergantung nanti. Kalau kita sering menulis, tentu perbendaharaan kata kita banyak, jadi bisa dibuat bermacam-macam gitu. Mungkin yang lain? Jadi berharap dengan minimal pertemuan sore ini, besok lagi kalau mengupload di Facebook, di Instagram, itu ya dilengkapi yang komplit begitu. Tidak hanya apalagi nggak ada keterangan ya, hanya foto. Jadi yang lihat itu ini apa, ini di mana, ini ngapa, untuk apa begitu nggak paham. Minimal lah ditulis ada tempatnya, ada ya, kecuali itu untuk ini ya, untuk pribadi kan bebas ya kadang buat bercanda. Tapi kalau untuk lembaga tentu ya wajib ya menyertakan caption dengan standar waktunya, tempatnya, keterangannya itu ya wajib. Ini untuk judul, kemudian setelah ini jadi ditulis di sini pengirimnya, nomor HP-nya, kemudian dikirim ke email beserta fotonya. Tapi kalau sudah mengetahui nomor HP, itu boleh dikirim nomor HP, tidak harus dengan email. Itu begitu. Sekali lagi ini saya harap bisa diterapkan dengan program ini untuk mengangkat branding dari Mbak, Ibu, Mas UMKM yang dikelola. Kadang kan juga nggak paham ya, misal pemerintah ingin mencari UMKM yang unik, tapi dengan cara branding itu ada, itu bisa dibuat. Kadang bingung ya. Saya sendiri sama teman kemarin diajak, ayo liputan untuk UMKM yang unik, bingung. Akhirnya di daerah Pelalan itu ada orang membuat gempol pleret, yang itu mensuplai semua gempol pleret yang ada di pasar gede dan sebagainya. Ternyata ada kampung yang membuat itu. Nah itu kan artinya butuh ya. Kadang media butuh untuk UMKM apa ya dan sebagainya. Mungkin di Parangjolo ini ada UMKM yang unik, menarik, tapi karena brandingnya itu belum banyak, jadi belum banyak diketahui. Ini sebenarnya berpotensi ya untuk meningkatkan branding dan pengenalan produk ini malah. Pengenalan produk itu bisa ada, bisa muncul. Ya tentu dengan syarat-syarat yang lain ya, diantaranya di medsos sudah digarap, kemudian di Google Map digarap dan lain-lain. Nah diantaranya adalah dengan membuat rilis ini untuk menjalin kerjasama dengan media. Begitu Mbak Indri. Adik-adik masih semangat? Masih. Semangatnya Anda? Ibu, Mbak di sini bisa dipahami? Bisa ya, semoga ya. Semoga bisa direnungi. Kalau mau diskusi silahkan hubungi saya di email ini, di nomor ini. Insya Allah saya jawab. Mau tentang kepenulisan, tentang rilis, tentang memfoto, memvideo, kalau bisa saya jawab. Kalau enggak saya tanyakan yang ahlinya begitu. Oke, matur nuwun gitu. Terima kasih atas waktunya. Kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, saya akhiri pada kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Bersyukur bisa bertemu adik-adik, Mbak, Mas, Ibu di sini. Semoga
pertemuan sore ini bisa manfaat, bisa untuk mengangkat dari ibu, bapak, mbak usaha yang dimiliki. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Ranu ya, karena masih muda dan Ranu muda terus jadi ya. Saya panggil Mas saja, kalau Pak nggak patut ya Pak. Ilmunya luar biasa. Ya, kita masih harus belajar banyak dengan Mas Ranu ini. Mungkin ini untuk masalah rilis di media gitu ya. Ya mungkin besok pertemuan selanjutnya bisa untuk yang sederhana aja. Bagaimana mempromosikan LPK sing lewat inilah medsos yang sederhana saja. Soalnya kita kaum ibu-ibu ini gaptek lah kalau termasuk saya. Jadi nanti minta inilah pertemuan selanjutnya. Ini bukan pertemuan pertama dan terakhir loh ya. Ini baru awal perkenalan. Nanti selanjutnya kita minta ilmunya Mas Rano itu ditularkan ke kita. Mas Rano itu ilmunya sudah segudang. Kalau kita tuh lagi gini, belum ada apa-apanya. Piye carane gawe ngono wis angel termasuk saya. Ora iso mblirit ya. Aku gak ditunjuk aku tak mblirit wae. Asline kan itu strategi aja. Padahal untung Bu Larsi ya punya inilah kira untuk gayeng sithik ini loh. Masa workshop mau latihan udah meneng bae iki piye. Sajake teh panas entek. Dijok ya, golek tekonya. Apa perlu digodoke sih? Gitu nggih Mas Ranu, mungkin kesempatan berikutnya minta tolong lagi. Nggih. Oh ya, ini untuk dokumentasi ya. Kita foto bersama dengan tim AAS, dengan Mas Ranu juga. Habis ini nanti acara lain-lain. Lain-lainnya tuh apa toh? Gampang kayak bakso lewat, tegake bakso.